Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah, di hari Jumat yang penuh barokah ini, di tanggal 30 Ramadan 1444 Hijriah, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan yang mulia ini. Sedikit kami dari Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir akan ada perbincangan, terutama mungkin nanti akan kita sedikit prolog bagaimana sejarah Ma'had Ibnu Katsir ini berdiri, di mana ini saat ini menaungi Yayasan Pendidikan Yatim dan Duafa Tahfidzul Quran, ya. Begitupun juga nanti terkait apa yang sedang dikerjakan saat ini. Dan nanti terakhir kita hadirkan narasumber kami, yaitu Ustadz Hamdan dari Yogyakarta, yang nanti akan memberikan nasihat bagi kita semuanya. Baik, untuk pertama akan kita dengarkan sejarah Ma'had Ibnu Katsir ini disampaikan langsung oleh pembina langsung, yaitu Ustadz Zainuri Mu'alim hafizahullah ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdirinya Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir untuk para yatim dan duafa, di mana ma'had ini adalah ma'had yang langka. Kenapa kami sampaikan langka? Karena jarang yang untuk mengambilnya. Oleh karena itu, masa seperti ini adalah sama-sama kita pelihara, kita jaga, dan kita perhatikan. Karena yatim duafa adalah ini SK dari Allah dan Rasulnya, di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Badzarin bihibbul masakin wa an adnwar minhum, wahai Abu Dzar, hendaklah kalian mencintai orang-orang miskin, orang duafa, dan rangkulah mereka. Itu. Kemudian Rasulullah katakan juga, siapa saja anak dan orang yang memikul beban anak yatim nanti di surga. Rasul sambil mensyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Subhanallah. Oleh karena itu kami bersama teman-teman komitmen untuk mendirikan Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir untuk yatim dan duafa gratis, tanpa dipungut biaya sepersen pun, juga tidak ada syariah atau SPP. Alhamdulillah, mulai dari itu para pemirsa, dari 7 santri kontrak, ya. Kemudian berkembang pada tahun 2000 berapa saat? 2000 berapa? 2015. Kemudian sampai sekarang ini sudah ratusan, sekitar 400 santriwan dan santriwati. Alhamdulillah semuanya majanan alias gratis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita semuanya, Allah lancarkan. Ya gitu Ustaz ceritanya. Jazakumullah khairan atas penjelasan dari pembina langsung, yang yaitu inisiator dari Ma'had Ibnu Katsir ini, Ustadz Zainuri Mu'alim hafizahullah ta'ala. Dan selanjutnya memang ini Ma'had ini terus dituntut untuk perkembangannya, baik terkait dengan kenyamanan santri mereka belajar, juga terkait bagaimana ini nanti bisa terus berkesinambungan, berperan untuk melayani umat. Maka coba akan kita dengarkan hal apa yang dibutuhkan di Ma'had saat ini. Mungkin langsung akan disampaikan oleh pimpinan pembangunan, yaitu Bapak Syuratman hafizahullah ta'ala. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini Ma'had kita, Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir, sudah berjalan baik dari segi fisik bangunannya, apalagi maupun kurikulum pembelajarannya.
saya selaku pimpinan pembangunan dari Mahat Al-Iman Katsir mau menyampaikan bahwa kedepannya saat ini yang kita akan dikerjakan adalah lantai 2 masjid, karena qadarullah kemarin sementara sekarang dinding bagian belakang itu, bagian samping belakang masih pakai seng spandek. Kemarin qadarullah waktu hujan deras itu sampai roboh ya. Jadi sampai ambruk. Jadi kita nanti habis lebaran ini kita eksekusi langsung, kita bangun dinding pakai beton dan roster. Kemudian yang kedua juga Mahat Aulad. Nah, Maulad kita juga mendesak karena kita sudah menyiapkan santri untuk kelas 4 ya, dan ruangannya belum ada. Tapi alhamdulillah untuk lantai 2 kita sudah ngedak. Jadi pembangunan selanjutnya kita tinggal finishing, artinya pasang plaster, aci, keramik dan kusennya. Itu yang sangat mendesak. Selebihnya untuk yang kecil-kecil kita persiapkan menyempurnakan tempat untuk jemuran. Itu saja, saya kira cukup. Semoga Allah mudahkan urusannya, dan kami mohon kepada para muhsinin untuk mendoakan dan menyalurkan infaknya ke Mahat Al-Iman Katsir. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas penjelasan dari Pak Suratman ya terkait apa yang dibutuhkan Mahat saat ini. Yang kita simpulkan bahwasanya sebentar lagi untuk menyempurnakan masjid lantai 2, yaitu karena temboknya masih pakai seng sehingga nanti akan kita lanjutkan pembangunannya. Begitupun juga gedung aulad lantai 2, yaitu untuk tingkat SD yang saat ini sudah pengedakan selesai, tinggal nanti finishingnya. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan terakhir mari kita dengarkan ya, mungkin ada tambahan dari Ustaz Jendery. Bismillah, kepada Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi. Ya, tentunya Ustaz ini kok gratis, dari mana dananya? Yang ini belum disampaikan ini. Ya, ada. Oleh karena itu melalui ini perlu kami sampaikan ya. Bagaimana mengatur dana ini kok sampai ratusan santri dan santriwati gratis ini. Ya, jadi pertama kami membuat rumus, yaitu adalah duit ya. DUIT, duit. Dia adalah berdoa. Jadi tim kami biasanya harus berdoa ini. Berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Allah zat yang maha kaya raya. Allah maha segala-galanya, minta kepada Allah ya. Nah, sudah. Jangan lupa yang mulai sepertiga malam kita harus bangun, mohon kepada Allah. Nah, tinggal U-nya. Usaha ya, usaha sekarang lewat, masya Allah, lewat HP ini ya, kita nge-share butuh apa ya kan, kurang kelas, kurang pintu, kurang lain sebagainya. Ini kita usaha, ini ikhtiar, kita bikin status ya, sampaikan. Nah, ini bentuk usaha ya, usaha ini ya. Ya, siapa tahu di antara kaum muslimin ada yang Allah beri kemampuan segera berinfak atau mengeluarkan zakatnya untuk operasional Mahat dan sebagainya. Nah, singkat kata saja, ikhlas. Nah, duitan ikhlas kan. Yang tadinya kita berdoa juga kita usaha ikhlas. Tawakal ya. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rumus kita. Sehingga Mahat kita ini untuk yang kelas 3 ya. Kelas 3 itu kita berikan karena matafid. Nah, rumusnya Tita 7 3 tahun 30 juz. Nah, ini alhamdulillah. Insyaallah dengan adanya tim yang kecil mungil yang sedikit ini, mudah-mudahan Allah berkahi. Inilah yang penting, bagaimana kita ini harus mohon kepada Allah. Itu saja Ustaz yang sampaikan. Mudah-mudahan dengan datangnya Ustaz Hamdan Hambali ini, beliau dari Yogyakarta, mungkin bisa menyampaikan kepada para muhsinin, para teman-teman yang Allah berikan kemampuan, ada celah, ada pintu kebaikan di sini. Silakan Ustaz, mungkin langsung ya Ustaz ya, disampaikan kepada beliau. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd.
para muhsinin dan muhsinat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Barusan sudah kita dengarkan pemaparan dari Al-Ustadz ya Zainuri hafizahullah ta'alaan dari pemimpin dan pembina ma'had ini berkaitan dengan perkembangan ma'had dan seterusnya, termasuk dari bagian pembangunan tadi bahwa ini adalah merupakan aset akhirat yang harus kita jaga. Tadi ada kekurangan-kekurangan yang disampaikan di ma'had. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit saya ingin menyampaikan, yaitu pentingnya kita itu ta'awun alal birri wa taqwa, yaitu saling tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tahu ini aset yang sangat-sangat mulia. Mereka para asatidah pengurus yang ada di sini, mereka totalitas yang kita tahu di dalam berkhidmah ya untuk agama ini, untuk kebaikan kaum muslimin. Anda bisa lihat bagaimana anak-anak yang belajar di sini itu yang tadinya nol mungkin ya, datang ke sini nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang masalah agama, nggak tahu tata cara berwudu, nggak tahu tata cara sholat yang benar, termasuk zikir dan yang lainnya. Nah, dengan izin Allah, kemudian berkat perjuangan para asatidah, mereka bisa mengetahui tentang kebaikan agama ini. Bahkan di antara mereka sudah ada yang itu Ustaz ya, sudah ya hafal Al-Quran, sudah mengajarkannya. Jadi yang mendapatkan jariah bukan hanya mereka saja, tetapi Anda yang berkecimpung, Anda yang membantu, Anda yang istilahnya berinvestasi untuk kebaikan ma'had ini, kebaikan umat ini, sampai nanti Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berpesan ya kepada siapa? Asma binti Abi Bakar. Apa kata Rasulullah SAW? La tuki fayuka alaiki. Ya. Kata Rasulullah SAW ini terkhusus bagi orang-orang yang memiliki harta. Jangan engkau menyimpan hartamu tanpa engkau berikan, tanpa engkau sedekahkan. Kenapa? Fayuka alaiki. Jika tidak, maka Allah yang akan menahan harta Anda. Artinya kelebihan harta, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda ini sebenarnya adalah titipan, amanah. Amanah yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, ketika Anda berkontribusi dalam kebaikan ini, maka Anda pun akan mendapatkan jariahnya. Di dalam sebuah ayat juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Ibrahim, ya, di sini saya bacakan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadi. Katakanlah kepada hamba-hambaku alladzina amanu, yaitu kepada hamba-hambaku yang beriman. Saya mengingat perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'aka ay istami' laha fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah menyampaikan tentang masalah firman Allah, yaitu ketika ada seruan kepada orang-orang yang beriman. Kita bisa lihat dalam ayat ini diserukan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketika engkau mendengar firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang baik-baik telinga Anda. Dengarkan baik-baik. Kenapa? Fa innahu khairun ya'muru bihi. Karena setelah itu akan ada sebuah kebaikan yang akan Allah perintahkan. Lihat, ada sebuah kebaikan, bukan keburukan, bukan kejelekan, tapi sebuah kebaikan yang nanti akan kembali kepada orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Au syarrun yanha anhu, atau keburukan yang akan Allah larang. Dan ingat ya, firman Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu disebutkan dalam Al-Qur'an itu sebanyak 89 kali. Bayangkan ya, 89 kali. Dan seruan kepada orang-orang yang beriman ini betul-betul orang yang imannya baik,
bukan imannya yang lemah, yang biasa-biasa saja, yang meyakini bahwasanya ini adalah perintah Allah. Disuruh bersedekah ini dia yakin bahwasanya adalah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena merasa enggak enak dia harus mengeluarkan harta, enggak enak sama tangga. Karena saya sudah kaya masa saya enggak mengeluarkan, enggak, tapi dia yakin bahwasanya inilah perintah dari Allah yang memiliki semua pembendaraan yang ada di langit dan ada di bumi. Dan Allah itu sekali lagi hanya nitipkan kepada Anda, terkhusus kepada para muhsinin dan muhsinat yang Allah berikan kelebihan harta. Kemudian dikatakan yuqimus salata, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa yunfiku, dan orang-orang yang berinfak, mimma rozaqnahum, yang telah kami rizkikan kepada mereka. Jadi mimma, dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Artinya Allah enggak menginginkan harta kita itu semuanya, enggak. Hanya berapa persen, Ustaz? Iya, 2,5% saja, enggak banyak. Ya. Maka ingat perkataan Rasulullah SAW tadi, ya. Nasihat beliau kepada siapa? Asma binti Abi Bakar, ya. La tuki fayuka alaiki. Ya, jangan sampai engkau menahan hartamu untuk tidak engkau sedekahkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan tahan sedekah Anda, akan tahan harta Anda, akan tahan keberkahan harta Anda. Makanya dalam hadis yang lainnya dikatakan apa? Mana qasad sadaqatun min mal, bahwasanya sedekah itu enggak akan mengurangi harta. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan tentang hadis ini. Mungkin Anda bersedekah hanya 10 real, ya. Mungkin secara kasat mata ketika Anda mengeluarkan harta, itu harta Anda akan berkurang. Itu secara kasat mata. Tetapi secara hakikatnya sebenarnya harta Anda itu bertambah. Ya, maka beliau memberikan permisalan, mungkin Anda sedekah 10 real, Allah akan ganti dengan 1000 real. Ya, Allah akan ganti. Dan ingat, Allah itu akan mengganti harta itu jauh lebih baik dari apa yang dikeluarkan oleh hambanya. Termasuk ini juga berlaku kepada semua amal ibadah. Ya, jangankan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, apa istilahnya, yang bentuknya pembangunan masjid dan seterusnya, ya, kemudian pembangunan lembaga, sedekah yang Anda keluarkan yang tidak diketahui oleh orang, meskipun nilainya kecil, itu pun akan dibalas oleh Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal dengan amalan seberat biji dzarrah. Para ulama tafsir itu menjelaskan, menafsirkan biji dzarrah di sini yang pertama yaitu amalan yang sekecil seekor semut. Ya, artinya enggak kelihatan kan begitu. Amalan yang tidak kelihatan di mata manusia itu di mata Allah Subhanahu wa taala sangat nampak. Ini penafsiran dzarrah tadi. Yang kedua, ada yang mengatakan yaitu sisa debu yang ada di telapak tangan kita ini, ya, yang enggak nampak ini, itu pun akan diganjar. Artinya apa? Sedekah yang Anda keluarkan senilai bekas debu yang ada di atas telapak tangan ini pun akan dibalas oleh Allah. Yang ketiga yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir adalah yaitu ketika Anda membuka jendela Anda, kemudian di situ kan ada cahaya. Biasanya di cahaya itu kan ada butiran-butiran tuh. Nah, sedekah sebesar butiran-butiran itu pun akan dibalas oleh Allah. Bagaimana lagi kalau Anda mengeluarkan untuk anak yatim, anak duafa, ya, untuk kemaslahatan agama ini, tentu pahala Anda akan jauh lebih besar. Dan ingat, sekarang kita berada di akhir detik-detik berlalunya bulan Ramadan, yang semua amal ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan perkataan Al-Imam Ibrahim An-Nakhai dalam kitab Lataiful Ma'arif di halaman 151. Apa kata beliau? Puasa satu hari yang dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 hari di luar bulan Ramadan. Zikir subhanallah yang diucapkan oleh seorang hamba di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000. Ya, 1 rakaat yang dilakukan oleh seorang di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat di luar bulan Ramadan.
Dan para ulama menjelaskan ini tidak hanya berlaku kepada 3 amalan tadi, tetapi semua amalan. Maka mari kita berlomba. Mari kita berlomba. Berlomba untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat. Di dunia hanya sementara. Allah batasi usia kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Usia umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun saja. Dan sangat sedikit sekali di antara mereka yang melebihi dari usia tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah dalam usia 63 tahun. Sahabat Umar juga sama, 63 tahun. Sahabat Abu Bakar 63 tahun, sahabat Umar juga 63 tahun, sahabat Ali juga 63 tahun. Kecuali sahabat Utsman bin Affan, beliau diberikan usia lebih, kalau nggak salah sekitar 83 tahun. Ya, maka jamaah, saya mengajak ya di momen yang berbahagia ini, dan saya ucapkan terima kasih atas undangannya Ustadz ya, sehingga saya bisa berbagi sedikit dari apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan selalu saya doakan mudah-mudahan ma'had ini semakin berkembang ya, dan orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah ini senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah, baik mereka, keluarganya, hartanya. Dan kita harus yakin, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah lah yang akan senantiasa bukakan jalan untuk mereka. Dan termasuk saya juga doakan kepada para muhsinin dan muhsinat yang selama ini sudah memberikan bantuan untuk ma'had ini ya. Mudah-mudahan rezeki Anda akan ditambah dan ditambah keberkahannya. Dan ingat, penambahan keberkahan harta itu tidak harus dalam bentuk nominal uang. Ya, rezeki itu tidak harus dalam bentuk apa? Nominal uang. Bisa jadi Anda akan dimudahkan dalam pengurusan keluarga Anda, anak Anda pun mudah untuk diatur, ya. Istri Anda yang tadinya susah dengan sebab Anda bersedekah, Anda dimudahkan untuk mengurusi istri Anda, anak-anak Anda, bahkan tangga Anda pun Anda mendapatkan tangga-tangga yang baik. Ini diantara bentuk keberkahan rezeki yang Allah janjikan. Demikian Ustaz, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah, jazakumullah khairan atas nasihat yang begitu menyentuh ini ya. Yang ini mudah-mudahan nanti menjadi pemicu dan penyemangat bagi kita semuanya, baik kami yang di Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir ini untuk terus bisa berkontribusi dalam pelayanan umat, juga tentunya bagi jamaah kaum muslimin semuanya. Ini terbuka pintu-pintu kebaikan di sini nih ya. Jadi adanya ma'had dengan konsep gratis ini memang membuka pintu-pintu kebaikan. Siapa yang pengen infak, baik itu berupa harta, uang, ataupun misalkan satu sak semen, ataupun juga makanan yang diberikan untuk anak santri kami ya, mereka makan seharian dan sebagainya, itu semua terbuka pintu di sini. Mau yang menyalurkan zakat malnya, atau yang membayar fidyahnya, ataupun juga yang ingin menunaikan nazar-nazarnya, atau yang akikahnya dan sebagainya, itu semua terbuka pintu-pintu di sini. Ya. Ya. Dan ini pun juga betul ya. Jadi kita tidak melihat jumlah nominal harus banyak dan sebagainya. Tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Hamdan ya, bahwasanya sekecil apapun itu akan diperhitungkan oleh Allah ya. Maka di sini memang kita memulai menawarkan kepada jamaah sekalian, yaitu program namanya 50.000. Jadi Bapak Ibu bisa berinfak minimal 50.000 tiap bulannya, yang itu secara otomatis akan menjadi bagian dari orang tua asuh dari santri-santri kami yang belajar di sini. Ataupun juga ada yang 100.000 ataupun yang lebih, itu silahkan sesuai dengan kemampuan dan keluasan rezeki masing-masing. Maka terakhir kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan jazakumullah khairan kepada para donatur dan muhsinin dan kaum muslimin secara umum, agar Allah senantiasa lipat gandakan pahalanya, terutama apa yang pernah diberikan, baik infak, sedekah, doanya dan sebagainya. Kemudian sebagai sarana wasilah keberkahan kita dunia dan akhirat, dimudahkan urusannya, dipertemukan bagi yang belum mendapatkan jodohnya dimudahkan, ataupun yang belum punya keturunan anak juga dimudahkan untuk mendapatkan keturunan anak,
ataupun juga yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, dan juga yang diwafatkan oleh Allah, nanti Allah ampunkan mereka dan diluaskan kuburnya dan ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 70060011270 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi hubungi nomor berikut.